Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadana unsila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insyaallah dimuliakan Allah, kita kembali berjumpa pada kesempatan ini pada fase terakhir dari bulan suci Ramadan, di mana Ramadan sebagai bulan penuh keberkahan, di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai panduan hidup bagi umat manusia. Syahrul Ramadan alladzina unsila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalamnya ada perintah puasa sebagai latihan, pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kualitas diri kita dari sekedar beriman yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa, untuk naik tingkat ke level kedua atau anak tangga yang kedua, kualitas keberagaman kita yaitu takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Yang ketiga, pada akhir Ramadan ya disepakati para ulama bahwa adanya satu malam yang kita tunggu-tunggu semua. Malam yang kita harapkan kita bisa menikmatinya, kita bisa menyambutnya, dan kita bisa terpilih dari utusan Allah, Jibril beserta malaikatnya untuk memberikan oleh-oleh ya. Oleh-oleh kepada siapa hamba yang dikehendaki oleh Allah, ya. Itulah Lailatul Qadar yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Kalau dikonversi ke tahun itu 83 tahun. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, pada kesempatan ini ya kita coba akan membahas tentang Ramadan itu sebagai diklat, sebagai bulan pendidikan latihan untuk peningkatan kualitas diri, ya. Indikator kualitas diri sebagaimana disampaikan Allah dalam Al-Quran adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Aku ciptakan atau jadikan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya. Ada suku Bugis, ada Mandar, ya, ada Makassar, ada Jepang, ada Amerika, ya. Yang paling mulia di sisiku adalah manusia atau hambaku yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, inilah yang diproses sebenarnya di bulan suci Ramadan melalui ibadah utama, yaitu puasa. Nah, karena di surah Al-Baqarah 183 Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang sudah ada iman dalam dirinya, ya. Nah, ini kalimat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran itu 89 untuk mengukur apakah kita sudah termasuk mengoptimalkan himbauan Allah yang merasa dirinya beriman, termasuk ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hendaklah melaksanakan ibadah puasa, diwajibkan kepada kamu untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan sebagaimana aku perintahkan, aku wajibkan pada umat-umat sebelum Islam, sebelum kamu, ya. Jadi ini puasa ini perintah untuk seluruh umat. Tujuannya apa? Meningkatkan kualitas keberagamaan kita, kualitas diri kita, dari sekedar beriman itu menjadi bertakwa, ya. Karena ini adalah tangga untuk menuju pada puncak perjalanan spiritual kita,
sebagaimana disampaikan Allah, jangan kamu mati sebelum mencapai predikat penyerahan diri total kepada aku, itu al-muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita paham bahwa masih ada tiga etapa perjalanan kehidupan kita, para pemirsa. Masih ada alam barza, alam kubur. Masih ada alam kebangkitan, ya. Kemudian masih ada nanti summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahayakum, ya. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Jadi pahamilah semua umat manusia bahwa kita ini berasal dari maut, ya. Nah, bahasa biologinya berasal dari satu titik yang ukurannya 1/1000 cm, ya. Nah, setelah itu kita dihidupkan, diproses hidup dalam rahim itu selama 9 bulan 10 hari. Nah, kemudian lanjutkan perjalanan kehidupan kita sampai batas waktu tidak ada yang tahu, pindah ke alam barza. Tetapi Allah menyampaikan, jangan kamu pindah ke alam barza sebelum mampu berserah diri kepada aku. Menjadi muslim, ya, berserah diri, itulah al-muslimun, ya, al-muslimun. Tangganya untuk menuju ke situ adalah iman dan takwa. Nah, takwa inilah yang dicapai di bulan suci Ramadan. Jadi manfaatkan bulan suci Ramadan ini, ya. Nah, sehingga bulan suci Ramadan ini adalah bulan pelatihan. Ya, bulan pelatihan untuk meningkatkan tadi kualitas diri dari sekedar beriman naik tingkat menjadi takwa. Bulan pelatihan untuk meningkatkan kualitas jiwa, ya. Nafs yang suka marah-marah, nafs al-amarah, ya, minimal naik tingkat ke nafs al-lawamah, sudah cenderung selalu berbuat kebaikan. Ketika berbuat sesuatu yang keliru itu selalu diingatkan, ya, itu keliru itu. Akhirnya selalu berusaha kembali ke jalan yang benar. Nah, dan menuju pada jiwa yang kita impikan, jiwa tertinggi itu nafs al-mutmainnah. Nah, nafs al-mutmainnah inilah nanti yang akan mendapatkan panggilan khusus, berpisahnya nyawa, ya. Para pemirsa, berpisahnya nyawa dengan badan itu diundang khusus oleh Allah itu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-Ku yang aku ridho, dan masuklah ke dalam golongan hamba-Ku yang masuk surga, diundang masuk surga. Ya, tentu para pemirsa sudah mau semua diundang, ya, mau masuk surga, ya. Nah, ini yang diperbaiki, ya, meningkatkan kualitas ketakwaan itu, ya, melalui ibadah ritual. Ya, bagaimana Ramadan ini berpuasa, kemudian ada amalan-amalan lain yang ditawarkan selain puasa wajib itu, ada qiyamul lail. Dan jangan lupa qiyamul lail itu, ya, kalau kita lihat hadisnya, ya, seakan-akan sama pasangan dengan pelaksanaan ibadah puasa. Ketika hadis menyampaikan kepada kita, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min sambi. Berpuasa yang betul-betul dilandasi dengan iman dan ikhlas melaksanakan ibadah puasa, betul-betul melaksanakan, bukan merasa terpaksa, akan aku ampuni dosa-dosanya. Nah, hadis yang lain, man shoma Ramadan. Jadi hanya satu kosakata yang berbeda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min sambi. Man shoma berarti man qama, dengan man qama itu qiyamul lail, ya, tahajud, tarawih. Itu harus serius juga, dilandasi dengan iman dan penuh keseriusan, barulah kita bisa diampuni dosa kita. Kalau sudah diampuni dosa, itulah adalah proses pensucian diri untuk meningkatkan kualitas diri kita. Orang yang sudah suci di kalbunya melalui tadi pengampunan dosa, itulah nanti yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Karena kalau hati bersih, hati suci, itu akan tergambar dari cara kita berucap, cara kita berperilaku. Ya, dalam bahasa Bugis itu, ya, biasa kita dengar, na iya werek kadere nanya fangkau kengecamina atie. Makin suci kita punya kalbu, jernih kita punya pikiran, makin santullah kita berucap, makin berakhlaklah kita di dalam kehidupan ini. Tidak mudah mencela, tidak mudah tidak mudah menghardik orang, kata-katanya sangat santun, perilakunya sangat mulia. Itu adalah gambaran dari kalbu, kualitas kalbu. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa Mutiara Iman yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, sebagai bulan pelatihan, ya, bulan pelatihan. Nah, tadi tentu ada materi diklat. Ada materi diklatnya, ada strategi diklatnya.
Nah, materi diklatnya ya tentu adalah Al-Qur'an, hadis-hadis ya, kemudian referensi-referensi yang sudah dikembangkan oleh para ulama itu menjadi referensi yang kita apakah kita dengar ya, kita dengar dari penceramah ya, atau kita baca sendiri. Nah, disinilah Al-Quran dia disunahkan untuk diperbanyak. Kita berinteraksi di bulan suci Ramadan ini, apalagi di bulan suci Ramadan inilah Al-Quran itu turun kan, para pemirsa. Nah, di dalam berinteraksi itu ya selalu saya sampaikan bahwa ada 3 kosakata di dalam Al-Quran untuk kita berinteraksi dalam Al-Quran. Dengan Al-Quran yang pertama adalah Iqra, baca. Iqra itu 88 kali diulang dalam Al-Quran. 70 kali langsung Al-Quran. Ya. Nah, 17 kali itu Iqra, itulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, di situ Iqra, baca. Yang kedua, berinteraksi Al-Quran dengan tilawah, baca dan pahami. Ya. Ketika ayat itu memerintahkan untuk melaksanakan aktivitas, baca, pahami dan praktekkan. Saya berikan contoh. Kalau Al-Quran mengatakan ketika tiba waktu salat, laksanakanlah salat. Praktekkan itu, jangan hanya sekedar dibaca. Karena itulah makna tilawah. Kemudian yang ketiga adalah tadabbur. Tadabbur itu kemampuan kita menghubungkan antara apa yang dijelaskan Al-Quran dengan peristiwa yang dijelaskan. Misalnya ketika dia berbicara tentang hujan, ya kita kaitkan dengan peristiwa hujan itu. Ya, misalnya saya berbicara bahwa proses hujan itu terjadi karena adanya penguapan, adanya matahari. Ya. Saya harus konfirmasikan dengan Al-Quran bahwa hujan turun itu karena kehendak Allah, bukan hanya karena tadi penguapan itu. Nah, karena Allah bertanya dalam salah satu surah, ya surah Al-Waqiah ayat 69 itu, ya, kamukah yang menurunkan hujan itu, aku yang menurunkan. Jadi Allah yang menurunkan, meskipun secara rasional itu ada penguapan, tetapi terkadang sudah menjadi awan tidak turun, karena memang Allah lah yang menurunkan hujan, aku yang menurunkan. Kita harapkan turun di daerah A, ya, tetapi dia justru pindah di daerah B. Karena itu tadi ya, ada angin bertasbih, ya, ada angin yang menggiring itu pindah tempat, sehingga harapan kita untuk jatuh di tempat satu, kemudian pindah ke tempat lain. Karena tadi ya kita tidak sandarkan kepada Allah bahwa Allah yang menurunkan hujan. Kita hanya sombong bahwa ini sudah mau turun hujan, sudah ada awan, belum tentu. Itu ya begitu para pemirsa. Kemudian ya, amalan utamanya diklat itu adalah puasa, ya, puasa sebagai amalan wajib. Nah, disinilah juga bisa kita nanti merenung. Apa sih sebenarnya yang dilatih di puasa itu sebagai bagian dari pelatihan? Kita dilatih, puasa itu dilatih kejujuran. Yang pertama kejujuran. Dan itulah kejujuran yang hakiki. Kejujuran hakiki, kejujuran antara seorang hamba dengan Tuhannya. Karena boleh jadi ini para pemirsa pura-pura sama suaminya, pura-pura sama istrinya. Aku ini puasa, padahal tidak puasa. Tetapi siapa yang tahu itu? Allah yang mengetahui bahwa kita betul-betul puasa. Makanya disitulah salah satu hadis kursi bahwa Allah lah yang akan menjamin atau yang menilai puasanya hambanya. Nah, Allah menyampaikan as-saumu li, puasa itu adalah milikku. Ya, aku akan menilai langsung itu pahala puasanya hambaku. Karena itu tadi kejujuran yang hakiki sebenarnya. Jadi ini bisa kita belajar bahwa yang dimaksud jujur secara hakiki, hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, itulah yang jujur, yang hakiki. Yang kedua, kita dilatih sabar. Ya, ini dilatih sabar. Tidak mungkin sampai puasa kalau kita tidak sabar, kan? Inilah predikat kemuliaan juga. Inilah predikat atau indikator kebersamaan kita dengan Allah. Di mana dalilnya? Allah menyampaikan, ya apa? Innallaha ma'as sabirin. Nah, itu ada ayat itu. Wasta'in ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalat. Ya, minta doalah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Kalau enggak salah Al-Baqarah 154 itu. Jadi orang yang sabar itu bersama dengan Allah. Jadi sebenarnya puasa ini perjalanan spiritual menuju kebersamaan dengan Allah. Nah, inilah diklatnya, termasuk nanti luarannya, ya luarannya itu kan takwa. Takwa juga itu adalah indikator kebersamaan Allah. Karena Allah menyampaikan innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya aku selalu bersama hamba aku yang taat, ya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya aku mencintai, ya,
mencintai hamba-Ku yang selalu taat kepada Aku, bertakwa kepada Aku. Masya Allah. Jadi Ramadan ini betul-betul diklat pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kualitas diri, pendidikan dan latihan untuk menuju kebersamaan kita dengan Allah. Nah, sehingga mari manfaatkan ya, manfaatkan betul ini di akhir-akhir Ramadan ini ya, manfaatkan dengan baik ya, sambil memohon kepada Allah nanti untuk mudah-mudahan kita terpilih untuk mendapatkan sesuatu yang dibawa oleh Jibril. Karena pasti ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Nah, saya lanjutkan dulu bahwa selain ibadah puasa ya yang diwajibkan itu para pemirsa adalah qiyamul lail. Qiyamul lail ya bisa ada tarawih ya, tahajud. Saya mohon maaf kalau para pemirsa sudah tahajud sebelum Ramadan. Tidak apa-apa itu, tahajud juga tarawih. Yang tidak boleh itu adalah witir 2 kali. Jadi kalau pikir tarawih, kita sudah ikut witir di tarawih itu ya, kalau kita bangun nanti salat tahajud ya tahajud saja, tidak usah witir. Atau sebaliknya, kita hakul yakin kita hakul yakin bahwa insya Allah saya bangun ya, tidak usah witir dulu pada saat tarawih ya, nanti masuk bangun tahajud barulah witir. Kalau hakul yakin, saya secara pribadi ya, ini sudah berapa tahun itu saya selalu witir memang setelah Isya ya, karena terkadang kalau kita kesiangan, lepas dua-dua, tidak tahajud, tidak witir. Nah, ada di jalurnya itu ya, pada saat kita tahajud tidak usah witir, tetapi kita witir setelah Isya. Ada di jalurnya. Nah, saya pilih itu ya. Saya pilih, sudah salat Isya ya, di luar Ramadan itu sudah witir memang maka. Itu para pemirsa. Apalagi amalan lainnya ya, selain tadi qiyamul lailnya, tentu amalan-amalan sosial. Ya, para pemirsa, itu amalan sosial, zakat, infak, sedekah. Dan jangan lupa nanti ada zakat yang wajib kan? Zakat fitrah itu wajib. Dan tujuannya zakat itu juga proses pensucian diri dan pensucian kolbu kita. Ya jelas ayatnya di surah At-Taubah kan, ambillah hartanya, ambillah zakatnya untuk mensucikan harta dan mensucikan dirinya, jiwanya. Jadi zakat infak itu adalah proses pensucian jiwa, pensucian kolbu. Dan sekali lagi semuanya perjuangan kita menuju ke sana. Menuju ke sana karena itu terkait dengan iman. Kesucian kolbu terkait dengan iman para pemirsa. Terkait dengan ketakwaan, terkait dengan pemahaman. Semuanya pusatnya di kolbu itu. Ya, wajarlah kalau Imam Al-Ghazali sekian ribu tahun yang lalu menyampaikan ya, bahwa pada diri manusia itu ada segumpal daging. Ketika daging itu baik, maka baiklah caranya berpikir, baiklah caranya berucap, baiklah caranya bertingkah laku. Daging itu adalah kolbu. Sekali lagi hampir disepakati kolbu itu adalah jantung secara fisik, tetapi secara fungsi itu adalah fuad. Jadi pelajarilah kolbu kita 132 kali diulang dalam Al-Quran. Kita pelajari itu, kemudian kita pelajari jantung kita secara fisikal, boleh melalui biologi ya. Nah, nanti kita pelajari secara sofistik ya, bahwa kolbu itu ya, di luarnya ini namanya kolbu, kemudian di dalamnya ada namanya lub, di dalamnya lagi ada namanya sir, di dalam sir ada namanya sir ya. Nah, secara fisik saja ya, kita bisa pahami di dalam jantung itu ada jaringan, kemudian jaringan itu namanya sel, di dalamnya sel itu ada air di dalamnya ada di dalamnya ada unsur H2O ya, di dalam unsur itu ada proton, elektron, di dalam proton itu ada cahaya. Mohon maaf, jadi kita semua sebenarnya berasal dari cahaya. Kita semua memiliki potensi yang luar biasa, potensi nur ya. Nah, potensi nur sehingga nanti merawat jantung bukan hanya lari pagi, bukan hanya makan makanan yang bergizi. Kombinasikanlah dengan merawat dengan zikrullah, karena zikrullah baca Al-Quran, banyak melakukan amalan baik, itu yang dipengaruhi adalah tadi tubuh cahaya kita, tubuh gelombang kita, dan itu nanti akan mempengaruhi sel, akan mempengaruhi jaringan, dan akhirnya mempengaruhi organ jantung kita. Jangan katakan bahwa tidak ada hubungannya zikir dengan kesehatan jantung. Jangan kita tidak mau keluar dari jajahan pikiran bahwa tidak boleh, tidak bisa digabung antara hal yang sifatnya spiritual dengan sifatnya rasional. Tak balik. Semua yang rasional ini yang kita lihat nyata, para pemirsa, itu bersambungan dengan yang rasional. Diliputi oleh yang maha meliputi. Ya, ilmu diliputi oleh yang maha meliputi, itulah Allah. Ya.
Secara ilmu pengetahuan kita sudah paham bahwa yang paling kecil dibahas oleh ilmu pengetahuan adalah kita ini semua bersambungan secara energi. Kita diliputi oleh energi. Tetapi masih ada yang meliputi energi itu, para pemirsa. Itulah yang maha meliputi. Ya. Nah, orang yang tidak baca Quran ya diberikanlah nama energi itu, alam energi itu diberi nama the God particle. Inilah partikel Tuhan. Karena dari situlah energinya sehingga matahari tidak menyatu dengan bumi. Ya, 5 miliar tahun yang lalu disitulah energinya sehingga elektron tidak menyatu dengan intinya sehingga diberikan nama the God particle, ya, inilah partikel Tuhan. Tapi kita ada Quran, laisa kamitslihi syai', aku bukan energi, tidak ada menyerupai aku meliputi energi itu, walikulli syai'in muhit. Aman kita umat Islam, kita tidak menganggap energi itu Tuhan. Ya. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah ya. Nah, tadi kembali bahwa bulan Ramadan ini ada bulan diklat untuk meningkatkan kualitas diri kita dari sekedar beriman naik tingkat ke tangga kedua, yaitu takwa. Nah, takwa nanti kita tingkatkan lagi terus secara istiqamah ya untuk naik tingkat menjadi takwa yang sebenarnya takwa, haqqa tuqati. Sebagai tangga untuk naik tingkat puncak ke kualitas keberagaman kita itulah al-muslimun. Ya, jadi muslim yang berserah diri bukan hanya sekedar Islam ya. Karena terkadang itu janganlah kamu mati sebelum Islam, bukan. Janganlah kamu mati sebelum menjadi muslim yang berserah diri. Karena yang dipanggil tadi hai orang-orang yang beriman itu sudah Islam ya. Kalau Islam kita maknanya sebagai agama kan. Ya, para pemirsa, jadi itu sebenarnya iman, takwa, al-muslimun itu adalah kualitas atau tangga-tangga kualitas keberagamaan kita ya. Nah, inilah dengan puasa insya Allah kita naik tingkat ke tangga kedua. Kita optimalkan lagi, kita lanjutkan nanti puasa-puasa sunnah setelah Ramadan. Itu akhirnya berkelanjutan akan selalu meningkat kualitas ketakwaan kita. Ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Puasa meningkatkan tadi kualitas jiwa kita, ya. Karena kalau kita diparalelkan itu ya, jiwa al-mutmainnah itu ya. Kalau diparalelkan paralel dengan al-muslimun, berarti orang yang sudah mencapai kualitas diri, berserah diri hanya kepada Allah. Muslim yang berserah diri, itu memiliki jiwa yang tenang, jiwa al-mutmainnah. Yang dipanggil khusus nanti oleh Allah. Dipanggil, masuklah ke dalam golongan hamba-Ku yang aku ridha dan masuklah ke dalam hamba-hamba-Ku yang masuk surga. Nah, jadi di sini, ya, jadi puasa melatih kita untuk ke situ juga. Puasa melatih kita untuk jujur. Jujur yang hakiki, adalah hubungan hamba dengan Tuhannya. Kita dilatih sabar. Sabar itu adalah indikator kebersamaan dengan Allah. Nah, kebersamaan dengan Allah. Takwa indikator kebersamaan, indikator kita dicintai oleh Allah. Ya. Nah, para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, jadi Ramadan sekali lagi pelatihan. Ya, tetapi pelatihannya itu ya jangan setelah diklat Ramadan itu kita berhenti. Mohon maaf para pemirsa. Nanti amalia-amalia Ramadannya sebagai kurikulum diklatnya ini itu nanti tetap bisa diamalkan di luar Ramadan. Ya. Puasanya bisa berubah menjadi puasa sunnah kan? Ya, tarawihnya ya itu tadi tahajud. Jadi hanya bulannya yang pergi, tetapi amalia-amalianya masih siap untuk diamalkan untuk kita lanjutkan proses peningkatan kualitas diri kita. Nah, sehingga hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ya itu nanti kualitas diri kita selalu bertambah. Karena agama mengatakan barang siapa hari ini sama aja kemarin, kualitas iman ketakwaannya itu orang rugi itu. Yang beruntung ketika kualitas diri, iman dan ketakwaannya pada hari ini, pada bulan ini, pada tahun ini lebih baik daripada kemarin. Apalagi kalau lebih jelek, itu dicap oleh itu orang terlaknat. Makanya minimal pertahankan dan berusaha untuk meningkatkan. Apa artinya ini? Bahwa amalia-amalia Ramadan nanti bisa kita amalkan di luar Ramadan.
ya, dalam wujud puasa sunnah, ya, dalam puasa sunnah, ya, dalam salat tahajud, kemudian infak sedekah di mana-mana. Mohon maaf saya lupa ada 2 amalan yang harus selalu kita perbanyak, yaitu zikrullah, karena itu adalah perintah Tuhan di surah Al-Ahzab, ya. Al-Ahzab 3356, ya. 3341, ya, Al-Ahzab 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang menganggap dirinya orang beriman, perbanyaklah zikirmu. Jadi tadi ini ya ayyuhalladzina amanu itu 89 ayat. Yang salah satunya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ini ada lagi satu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang merasa dirinya beriman, perbanyak zikirmu. Nah, zikir nanti itu bisa zikir ucapan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, asmaul husna, ya, ada zikir asma. Jangan lupa ada zikir perbuatan. Kita berusaha minta doa kepada Allah, hadir kejujuran, hadir tanggung jawab, hadir transparansi. Nah, itu adalah zikrullah. Nah, kemudian tiba waktu salat, pikir lagi, kita zikir lagi melalui salat. Jadi setelah kita berzikir di antara salat itu, ya, kita jujur dalam pekerjaan, kemudian kita bertanggung jawab, kemudian kita transparan, kita termotivasi, itu adalah zikir. Setelah itu Allah mengatakan ketika tiba waktu salat, pergi lagi salat. Salat adalah zikir. Kalau begitu sebenarnya hakikat kehidupan adalah zikrullah. Karena Allah mengatakan di salah satu ayat, "Fa'iza qadaitumus shalah." Ketika kamu sudah salat, fazkurullah, bekerjalah di antara salat, tetapi fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Tapi jangan lupa aku ketika kamu bekerja di antara salat. Ya. Ya. Sebagai kesimpulan, ya, saya mengulang lagi bahwa bulan Ramadan yang sudah masuk pada etapa terakhir ini, di mana di etapa terakhir ini ada satu malam, itulah Lailatul Qadar yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah, itulah malam di mana turun Jibril. Tanassalul malaikatu warruhu fihi. Akan turunlah Jibril membawa sesuatu. Dan hampir sebenarnya yang dibawa jelas bukan wahyu, tetapi wahyu sudah lengkap, tetapi di dalam Al-Quran memperkenalkan dirinya bahwa wahyu yang tertulis dalam Al-Quran itu mengandung hikmah, kitabun wal hikmah. Jadi boleh jadi kemungkinan besar yang dibawa oleh Jibril itu adalah hikmah. Dan itulah kebaikan yang paling besar di sisi Allah. Yu'til hikmah man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Aku akan berikan hikmah kepada siapa saja hamba aku yang aku kehendaki, dan barang siapa aku berikan hikmah, itulah kebaikan yang paling besar. Jangan-jangan yang dibawa Jibril itu adalah hikmah. Tetapi siapa yang terpilih? Yakin. Ketika Jibril adalah makhluk suci, makhluk bercahaya, dan Al-Quran adalah cahaya, adalah nur, pasti yang kemungkinan besar untuk mendapatkan itu, yang berhasil mensucikan kalbunya, mengaktualkan potensi nurnya, tubuh cahayanya, sehingga bisa connect, ya, antara cahaya Jibril, cahaya Al-Quran dengan cahaya kalbu. Itulah memungkinkan. Mudah-mudahan kita semua pemirsa itu bisa nanti terpilih, ya, connect, ya secara IT itu tidak bisa connect kalau tidak sama frekuensinya, kan. Pemirsa tidak bisa melihat saya kalau tidak ada misalnya kalau melalui Zoom tidak dikirimkan linknya. Tidak bisa connect suara saya kalau saya tidak kirimkan ke nomor telepon. Nah, ini kurang lebih beginilah. Jadi di Lailatul Qadar sebenarnya itu dia ketemu kesamaan frekuensi Jibril, frekuensi Al-Quran sebagai nur, kemudian frekuensi kalbu kita sebagai pusat pancaran nur juga dalam diri kita. Bersihkan kalbu kita, perbanyak zikir, perbanyak salawat, ya, salawat juga itu diperintahkan, dan Allah juga bersama malaikatnya bersalawat, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perbanyak zikir, perbanyak selawat, puasa dengan iman wa tisaba, qiyamul lail, zakat, itulah proses pensucian yang memungkinkan kita untuk mendapatkan hikmah dari Lailatul Qadar di akhir Ramadan, dan insya Allah mendapatkan predikat kemuliaan di akhir Ramadan, la'allakum tattaqun. Dan insya Allah lanjutkan istiqamah, lanjutkan amalia Ramadan di luar Ramadan. Kita akan mudah-mudahan menutup hidup kita dengan husnul khatimah, dengan panggilan terhormat. Saya kira itu, para pemirsa, mudah-mudahan mencerahkan apa yang saya sampaikan ini. Sisa berapa hari Ramadan, optimalkan baca Quran, optimalkan zikir, optimalkan salawat.
berpuasa betul-betul iman dan keseriusan, insya Allah kita akan mendapatkan posisi kemuliaan. La'allakum tattaqun. Saya kira itu mudah-mudahan mencerahkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.